Matahari pagi baru saja naik, sinarnya menembus kabut tipis di perkampungan pinggiran kota. Burung-burung pipit beterbangan di atas genteng rumah warga, sementara udara masih dipenuhi aroma tanah basah bekas hujan semalam. Di sebuah rumah kontrakan kecil berlantai semen, tampak seorang pemuda berusia 23 tahun sedang bersiap-siap. Namanya Ardi, seorang buruh bangunan yang sehari-hari bekerja di proyek perumahan yang tak jauh dari kampungnya. Tubuhnya kurus, kulitnya legam karena terbakar matahari, namun sorot matanya tajam penuh semangat. Pakaian yang dikenakannya sederhana, kaos oblong lusuh, celana jeans, dan sandal jepit yang bagian talinya sudah pernah ditambal kawat. Meski hidupnya pas-pasan, Ardi bukanlah tipe orang yang mudah mengeluh. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, ia menjadi tulang punggung keluarga. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan dan adiknya, Sinta, yang masih duduk di bangku SMP. Upah sebagai buruh bangunan memang tak seberapa, tapi cukup untuk sekadar bertahan hidup. Pagi itu, sebelum berangkat kerja, Ardi sempatkan sarapan singkong rebus dengan secangkir teh manis hangat. Sang ibu, yang tubuhnya kurus terbungkus kain batik, duduk di kursi bambu sambil menatap anaknya dengan mata sayu. "Di, jangan lupa pulangnya mampir ke warung Butinia, belikan obat batuk ibu," ucap sang ibu lirih. Ardi tersenyum menenangkan. "Iya, Bu. Nanti sepulang kerja Ardi beli. Ibu jangan khawatir, ya." Ia menyalami tangan ibunya, lalu menepuk bahu adiknya yang masih sibuk merapikan buku sekolah. Dengan langkah mantap, ia keluar rumah, memikul tas kecil berisi bekal nasi bungkus. Jalan menuju proyek. Perjalanan menuju lokasi proyek melewati jalan tanah yang membelah persawahan. Udara pagi terasa segar, namun jalanan masih becek. Di kejauhan, suara mesin traktor terdengar samar, bersahutan dengan kokok ayam dan deru motor para pekerja lain yang melintas. Ardi berjalan kaki, karena ia tak punya kendaraan. Sesekali ia melambaikan tangan kepada para tetangga yang lewat. Kehidupan sederhana di kampung membuat semua orang saling mengenal. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Ketika melewati jembatan kecil di atas sungai, Ardi melihat beberapa anak kecil sedang bermain di tepian air. Mereka tertawa-tawa sambil menceburkan diri, berenang, dan saling percik air. Sungai itu memang sering dijadikan tempat bermain anak-anak kampung meski arusnya cukup deras. Ardi menghela napas. Ia sendiri dulu sering bermain di sungai itu saat masih kecil. Namun ia tahu, sungai bisa berubah berbahaya kapan saja. Ia pun melanjutkan langkah, walau sesekali menoleh, memastikan anak-anak itu aman. Jeritan dari sungai. Sekitar setengah jam kemudian, Ardi sudah sampai di lokasi proyek. Ia segera bergabung dengan kawan-kawannya, mengenakan helm proyek, dan mulai mengangkat adukan semen. Suara palu, gerinda, dan teriakan mandor bercampur jadi satu. Tapi menjelang siang, ketika matahari mulai terik, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah sungai. Beberapa warga berlarian, berteriak panik. "Tolong! Ada anak tenggelam!" Ardi yang sedang memikul semen refleks meletakkan embernya dan menoleh cepat. Jantungnya berdetak kencang. Tanpa pikir panjang, ia berlari meninggalkan proyek, menembus jalan setapak menuju jembatan kecil tadi. Sesampainya di tepi sungai, ia melihat kerumunan orang sudah berkumpul. Beberapa anak menangis ketakutan, sementara seorang bocah tampak berusaha menggapai-gapai di tengah arus yang deras. Tubuh kecil itu terombang-ambing, kadang muncul ke permukaan, kadang tenggelam lagi. "Cepat, tolongin anak itu!" teriak seorang ibu histeris di pinggir sungai. Namun tak seorang pun berani terjun. Air sungai yang kecoklatan mengalir deras, membuat orang-orang hanya bisa berteriak cemas. Tanpa banyak bicara, Ardi melepas kaos dan sandalnya, lalu terjun ke sungai dengan hentakan kuat. Air dingin menyambut tubuhnya, membuat bulu kuduknya merinding. Ia berenang sekuat tenaga menuju bocah yang hampir tak sadarkan diri. Pertarungan di dalam air. Arus sungai menyeret kuat, membuat napas Ardi tersengal. Tangannya bergerak cepat membelah air, matanya fokus pada tubuh kecil yang hampir terbawa arus. Begitu berhasil meraih bocah itu, ia segera memeluk erat.
memastikan kepala bocah tetap di atas permukaan. Bocah itu terbatuk-batuk, matanya setengah tertutup, nafasnya tersendat. "Tenang, Dek. Abang bawa kamu ke tepi," teriak Ardi, meski suaranya nyaris tertelan arus. Dengan sisa tenaga, ia berenang melawan arus, menendang deras air yang mencoba menyeret mereka. Beberapa kali tubuhnya hampir terseret, namun ia tak menyerah. Detik-detik itu terasa panjang, seolah waktu berjalan lambat. Akhirnya, setelah perjuangan berat, Ardi berhasil menepi sambil menyeret bocah itu ke daratan. Orang-orang langsung membantu menarik mereka. Bocah kecil itu tergeletak lemas di tanah, wajahnya pucat. "Anak saya, anakku," jerit seorang ibu sambil menangis histeris, langsung memeluk bocah itu. Seorang bapak segera memberi pertolongan pertama, menepuk-nepuk punggung si anak hingga air keluar dari mulutnya. Perlahan, bocah itu mulai menangis. Suara tangisnya membuat semua orang lega. Orang-orang bersorak kecil, memuji keberanian Ardi. Namun tubuh Ardi sendiri gemetar, napasnya terengah-engah, wajahnya pucat. Meski begitu, ia hanya tersenyum tipis, merasa lega karena bocah itu selamat. Perhatian yang tak terduga. "Ya Allah, terima kasih. Nak, kalau bukan kamu, mungkin anak saya sudah nggak ada," ucap ibu bocah itu, masih menangis sambil menggenggam tangan Ardi. Ardi menggeleng pelan. "Nggak usah terima kasih, Bu. Saya cuma kebetulan ada di sini." Namun kerumunan warga justru makin heboh. Banyak yang menepuk bahu Ardi, ada yang menyebutnya pahlawan, ada pula yang bilang Tuhan pasti akan membalas kebaikannya. Di tengah keramaian itu, tiba-tiba datang seorang pria paruh baya dengan pakaian rapi. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, dan jelas bukan orang sembarangan. Ia berlari panik, langsung memeluk bocah kecil yang baru saja diselamatkan. "Tegar, ya Allah, kamu nggak apa-apa, Nak?" serunya, matanya berkaca-kaca. Bocah itu ternyata bernama Tegar, dan pria itu adalah ayahnya. Dari bisik-bisik warga, Ardi mendengar bahwa pria itu adalah seorang pengusaha kaya raya yang jarang terlihat di kampung, karena lebih sering tinggal di kota. Sambil memeluk anaknya, pria itu menatap Ardi dengan sorot mata penuh rasa terima kasih. Namun di balik tatapan itu, ada sesuatu yang Ardi tidak mengerti. "Nak, siapa namamu?" tanya pria itu. Ardi terdiam sebentar, lalu menjawab dengan ragu. "Ardi, Pak." Pria itu mengangguk dalam-dalam, seolah mengingat nama itu dengan baik. "Ardi, baiklah. Ingat, mulai hari ini, saya berhutang besar padamu." Ardi hanya tersenyum kikuk, tak menganggap serius perkataan itu. Baginya, menyelamatkan bocah itu adalah naluri kemanusiaan, bukan untuk pamrih. Ia pun pamit kembali ke proyek, meski tubuhnya masih lelah. Namun Ardi tidak tahu, perkataan pria itu bukan sekadar janji kosong. Balasan dari perbuatannya akan datang dengan cara yang sama sekali tidak ia sangka. Hari sudah beranjak sore ketika Ardi kembali dari proyek. Bajunya basah kuyup, bukan hanya karena keringat setelah seharian bekerja, tapi juga akibat insiden di sungai tadi. Ia pulang dengan langkah letih, pundaknya terasa berat, dan tubuhnya masih menggigil sedikit. Namun pikirannya lega karena bocah bernama Tegar itu selamat. Di jalan, beberapa warga masih membicarakan kejadian siang tadi. Nama Ardi disebut-sebut sebagai pahlawan. Tapi Ardi hanya menunduk, tak ingin terlalu dipuji. Baginya, kebaikan tidak perlu diumbar. Ia lebih memilih segera sampai rumah, menyiapkan makan malam untuk ibu dan adiknya. Malam yang tenang. Kontrakan kecil itu hangat dengan aroma sayur bening yang dimasak Sinta. Sang ibu tersenyum ketika melihat Ardi pulang. Meski wajah anaknya letih, matanya berbinar penuh kasih. "Ardi, kamu baik-baik aja? Tadi ibu dengar katanya kamu nolong anak orang tenggelam," tanya ibunya dengan nada cemas. Ardi tersenyum menenangkan. "Iya, Bu. Alhamdulillah anaknya selamat. Ardi nggak apa-apa, cuma capek aja." Sinta ikut nimbrung, matanya berbinar penuh kagum. "Mas hebat banget. Semua teman-teman aku tadi cerita, katanya Mas Ardi pemberani.
Kalau Mas nggak ada, mungkin anak itu sudah. Sudah, potong Ardi, tak ingin pembicaraan itu melebar. Yang penting anak itu selamat. Yuk makan, biar besok kita semangat lagi. Mereka bertiga pun makan malam sederhana, sambil bercanda kecil. Namun di dalam hati, Ardi bertanya-tanya tentang pria Parubaya yang tadi menatapnya penuh arti. Ia bukan warga kampung biasa, jelas terlihat dari cara berpakaian dan wibawanya. Tapi Ardi menganggap semua itu hanya kebetulan. Setelah makan, ia segera tidur, berharap esok lebih baik. Tamu tak terduga. Keesokan harinya, Ardi sudah siap-siap berangkat kerja lagi. Baru saja ia hendak keluar rumah, terdengar suara mobil berhenti di depan kontrakan. Suara mesin itu asing, jarang sekali ada mobil mewah berhenti di gang sempit kampung mereka. Ardi membuka pintu, terkejut melihat seorang pria berdiri di depan mobil hitam mengkilap. Tak salah lagi, pria itu adalah Ayah Tegar, pengusaha yang kemarin ia lihat di sungai. Bersamanya ada seorang sopir yang berdiri tegak dengan seragam rapi. "Ardi?" sapa pria itu dengan suara dalam namun hangat. Ardi refleks mengangguk. "Iya, Pak. Ada apa ya?" Pria itu melangkah mendekat, lalu menjabat tangan Ardi erat. "Perkenalkan, saya Pak Surya, Ayah Tegar, anak yang kemarin kamu selamatkan. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih secara langsung." Ardi tersipu, tak terbiasa mendapat perhatian begitu. "Nggak perlu repot-repot, Pak. Saya ikhlas menolong. Lagi pula, siapapun pasti akan melakukan hal yang sama." Namun Pak Surya menggeleng tegas. "Tidak, Ardi. Tidak semua orang berani terjun melawan arus deras seperti kamu. Kamu telah menyelamatkan nyawa anak saya. Itu hutang yang tidak akan pernah bisa saya lupakan." Ardi hanya bisa terdiam. Sementara itu, Ibu dan Sinta keluar dari dalam rumah, terkejut melihat tamu berwibawa itu berdiri di depan kontrakan mereka. Ajakan mengejutkan. Pak Surya menatap sekeliling rumah kontrakan Ardi. Dinding semen yang retak, atap seng berkarat, dan perabot sederhana membuat hatinya tercekat. Ia lalu menatap Ibu Ardi, memberi salam penuh hormat. "Bu, izinkan saya bicara sebentar dengan Ardi," ucapnya sopan. Ibu Ardi hanya mengangguk bingung. Lalu, Pak Surya menepuk bahu Ardi dan mengajaknya ke mobil. Mereka duduk di bangku belakang, sementara sopir tetap di depan. "Ardi, saya tahu kamu hanya menganggap kejadian kemarin sebagai kewajiban kemanusiaan. Tapi bagi saya, kamu sudah menjadi pahlawan keluarga saya. Saya tidak bisa tinggal diam begitu saja." Ardi mengernyit. "Maksud Bapak?" Pak Surya tersenyum kecil. "Saya ingin kamu ikut saya bekerja. Tinggalkan pekerjaan beratmu sebagai buruh bangunan. Saya punya banyak usaha, perumahan, toko bahan bangunan, juga perusahaan ekspedisi. Saya butuh orang jujur dan berani seperti kamu. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi hidup susah." Ardi terperangah. Tawaran itu bagaikan mimpi. Dari buruh bangunan yang upahnya pas-pasan, tiba-tiba ditawari pekerjaan oleh seorang pengusaha kaya raya. Namun ia masih ragu. "Pak, saya nggak punya pendidikan tinggi. Lulusan SMA saja syukur. Saya nggak yakin bisa bekerja di tempat Bapak." Pak Surya menepuk bahunya dengan mantap. "Justru itu, Ardi, saya tidak mencari orang pintar di atas kertas. Saya mencari orang yang tulus, berani, dan bisa dipercaya. Kamu punya semua itu. Anggap ini bukan balas budi, tapi kesempatan." Ardi menunduk, pikirannya berkecamuk. Ia teringat ibunya yang sakit-sakitan, adiknya yang masih sekolah, dan kehidupan mereka yang penuh kekurangan. Tawaran ini bisa mengubah segalanya. Pergulatan hati. Sepulang dari pertemuan itu, Ardi tak bisa tenang. Ia duduk termenung di beranda rumah kontrakan, memikirkan tawaran Pak Surya. Di satu sisi, ia merasa bimbang meninggalkan pekerjaannya di proyek, karena sudah terbiasa dan merasa nyaman dengan rekan-rekannya. Di sisi lain, ia tahu tawaran itu adalah peluang besar yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Ibunya menyadari kebimbangan itu. "Ardi,
Ibu tahu kamu orangnya nggak suka merepotkan orang lain. Tapi coba pikir, mungkin ini jalan yang Allah kasih untuk kita. Nggak ada salahnya kamu coba. Kalau ternyata nggak cocok, kamu bisa kembali kerja di proyek. Sinta pun ikut menyemangati. Mas, ambil aja. Siapa tahu nanti hidup kita lebih baik. Ibu bisa berobat, aku bisa lanjut sekolah. Lagi pula, kalau Mas jadi kerja sama orang kaya itu, siapa tahu rezekinya makin lancar. Ardi tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Ia merasa dilema, tapi hati kecilnya mulai condong pada keputusan untuk menerima. Langkah baru. 2 hari kemudian, Ardi akhirnya memberanikan diri menemui Pak Surya di kantornya yang megah di pusat kota. Gedung itu tinggi, dengan kaca-kaca besar yang berkilau. Ardi merasa canggung masuk ke dalamnya, berbeda jauh dengan dunia proyek yang penuh debu dan terik matahari. Namun begitu melihat Ardi, Pak Surya menyambut hangat. Bagus, kamu datang. Mulai hari ini, anggap kantor ini juga rumahmu. Pak Surya lalu memperkenalkan Ardi kepada staf-stafnya. Ada yang terkejut melihat seorang pemuda sederhana diterima langsung oleh sang bos besar. Namun Pak Surya menjelaskan dengan tegas bahwa Ardi adalah orang yang sangat ia percaya. Tugas pertama Ardi tidak berat. Ia hanya diminta membantu mengawasi gudang bahan bangunan, memastikan distribusi berjalan lancar, dan melaporkan setiap masalah. Meski sederhana, pekerjaan itu jauh lebih ringan dan lebih terhormat dibanding jadi buruh proyek. Ardi bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ia cepat belajar, jujur, dan rajin. Dalam waktu singkat, ia mulai disukai banyak orang. Awal balasan yang besar. Beberapa minggu berlalu, kehidupan Ardi perlahan berubah. Gajinya cukup besar untuk menghidupi ibu dan adiknya dengan layak. Ia bisa membeli obat terbaik untuk ibunya, bahkan mulai menabung untuk masa depan Sinta. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Suatu hari, ketika Ardi dipanggil ke ruang kerja pribadi Pak Surya, pria itu menatapnya dengan wajah serius. Ardi, ada hal yang harus kamu tahu. Saya tidak hanya ingin membalas budi padamu. Lebih dari itu, saya melihat sesuatu dalam dirimu. Sesuatu yang bisa membuat hidupmu benar-benar berubah. Ardi menatap bingung. Maksud Bapak? Pak Surya tersenyum samar, lalu berkata pelan, kamu akan segera tahu. Balasan atas kebaikanmu baru saja dimulai. Kata-kata itu membuat jantung Ardi berdegup kencang. Ia merasakan firasat besar sedang menantinya, sesuatu yang jauh di luar dugaan. Hari-hari Ardi di perusahaan Pak Surya berjalan semakin lancar. Dari seorang buruh bangunan biasa, kini ia mengenakan seragam rapi, sepatu hitam mengkilap, dan memiliki identitas karyawan tetap. Para pegawai di gudang maupun staf kantor mulai mengenalnya sebagai sosok yang sederhana namun rajin. Namun meski hidupnya berubah, Ardi tetap rendah hati. Ia masih tinggal di kontrakan bersama ibunya dan Sinta. Setiap pagi ia tetap menyempatkan diri menyalami tangan ibunya, mengantar adiknya ke sekolah, lalu berangkat kerja naik angkot. Pak Surya sebenarnya pernah menawarkan rumah dinas agar Ardi pindah, tapi Ardi menolak halus. Ia tidak ingin melupakan akar hidupnya, keakraban dengan Tegar. Suatu sore, Ardi dipanggil ke rumah mewah Pak Surya. Bangunan 2 lantai bergaya modern itu berdiri anggun di tengah kota, jauh berbeda dengan kontrakan Ardi yang sederhana. Saat ia datang, Tegar langsung berlari menyambutnya. Bang Ardi, seru bocah itu sambil memeluk pinggang Ardi erat. Ardi tersenyum, membelai kepala anak itu. Tegar, sehat, kan? Tegar mengangguk, matanya berbinar. Sejak diselamatkan dari sungai, bocah itu begitu dekat dengan Ardi, seolah menganggapnya kakak sendiri. Mereka sering bermain bersama setiap kali Ardi berkunjung. Melihat kedekatan itu, Pak Surya tampak tersenyum bahagia. Tegar sekarang sering cerita tentang kamu, Ardi. Katanya kamu lebih perhatian dibandingkan saya, ayahnya sendiri. Ardi tersipu. Pak, jangan begitu. Saya hanya kebetulan dekat sama Tegar. Namun dalam hati, Ardi merasa hangat.
Ia tidak pernah menyangka tindakannya di sungai hari itu akan membawa hubungan yang sedekat ini. Bisik-bisik karyawan. Meski Ardi semakin dipercaya oleh Pak Surya, tidak semua orang di perusahaan menyukainya. Beberapa staf senior merasa iri. Heran, baru masuk sudah dekat sama bos. Padahal kita yang lama kerja di sini nggak pernah dapat perhatian begitu, bisik salah seorang staf kepada temannya. Iya, jangan-jangan ada maksud tertentu. Orang miskin tiba-tiba dapat keistimewaan, siapa yang nggak curiga? Sahut yang lain. Ardi kadang mendengar bisikan-bisikan itu, tapi ia memilih diam. Ia tidak ingin ribut atau melawan. Baginya, yang terpenting adalah bekerja jujur. Namun gosip itu perlahan membuat suasana kantor terasa dingin. Pertemuan rahasia. Suatu malam, Pak Surya menghubungi Ardi lewat telepon. Suaranya terdengar serius. Ardi, besok malam datanglah ke rumah. Ada hal penting yang harus saya bicarakan. Jangan bilang siapa-siapa, termasuk ibumu. Ardi kaget. Nada suara itu berbeda dari biasanya. Ada beban berat di balik kata-katanya. Namun ia mengiyakan. Keesokan malamnya, Ardi datang. Setelah makan malam, Tegar diajak masuk kamar oleh pengasuhnya. Tinggallah Ardi dan Pak Surya di ruang kerja pribadi, sebuah ruangan luas penuh rak buku dan lukisan tua. Pak Surya duduk di kursi besar, menatap Ardi lekat-lekat. Ardi, kamu pasti bertanya-tanya, kenapa saya begitu peduli padamu? Kenapa saya beri kamu kesempatan lebih dari sekadar balas budi? Ardi menunduk, gugup. Ya, Pak. Jujur saya bingung. Saya cuma menolong Tegar. Rasanya berlebihan kalau Bapak sampai melakukan semua ini. Pak Surya menarik napas panjang, lalu berkata pelan, karena kamu bukan orang asing bagi saya. Ardi terkejut. Maksud Bapak? Pria itu membuka laci meja, mengeluarkan sebuah foto lama. Ia menyerahkannya pada Ardi. Dengan tangan gemetar, Ardi mengambilnya. Foto itu menampilkan seorang pria muda dengan wajah mirip dirinya, berdiri di samping seorang wanita yang tersenyum. Ardi ternganga. Itu adalah wajah ayahnya ketika muda. Pak. Ini, ayah saya, serunya kaget. Pak Surya mengangguk pelan. Ya, ayahmu, Pak Sarman, dulu adalah sahabat karib saya. Kami sama-sama berjuang dari nol. Tapi karena satu dan lain hal, kami berpisah. Dan saya kehilangan jejaknya bertahun-tahun. Baru kemarin saya tahu, bahwa kamu adalah anaknya. Luka lama. Ardi terdiam, dadanya bergemuruh. Ia tak menyangka pria kaya raya ini ternyata mengenal ayahnya. Tapi, kenapa ayah saya nggak pernah cerita soal ini? Tanya Ardi pelan. Pak Surya menatap langit-langit, wajahnya sayu. Karena dulu kami berselisih. Ada kesalahpahaman besar yang membuat kami berpisah. Saya menyesal sampai hari ini. Ketika saya dengar kabar beliau sudah tiada, hati saya hancur. Dan ketika saya tahu anaknya menolong anak saya merasa ini bukan kebetulan. Ini seperti takdir yang mempertemukan kita kembali. Ardi menggenggam foto itu erat, matanya berkaca-kaca. Kenangan tentang ayahnya yang sederhana, penuh kasih, tiba-tiba menyeruak. Pak, jadi semua ini, bukan sekadar balas budi, tapi juga karena Bapak mengenal ayah saya. Pak Surya mengangguk tegas. Benar, Ardi. Kamu seperti adik atau bahkan anak sendiri bagi saya. Karena itu saya akan menjagamu. Kamu tidak akan hidup susah lagi. Saya janji. Kehidupan yang mulai berubah. Sejak malam itu, hubungan Ardi dan Pak Surya semakin dekat. Pak Surya bahkan mempercayakan beberapa urusan penting perusahaan padanya. Meski banyak yang iri, ada juga yang mulai menghormatinya. Di kampung, kabar tentang keberuntungan Ardi menyebar cepat. Banyak yang memujinya, ada pula yang iri diam-diam. Namun Ardi tetap sederhana, tidak berubah sedikit pun. Ia tetap pulang ke kontrakan, tetap menyapu halaman, tetap bercengkerama dengan tetangga. Ibunya sempat terkejut saat tahu Pak Surya mengenal almarhum suaminya. Wanita itu menangis haru, merasa semua ini adalah jawaban doa. Ancaman dari bayangan.
Namun kehidupan tidak selalu mulus. Suatu sore, ketika Ardi pulang kerja, ia mendapati seorang pria asing berdiri di ujung gang kontrakan. Tubuhnya tinggi, tatapannya tajam, wajahnya penuh bekas luka. Pria itu menatap Ardi lama, lalu mendekat sambil berbisik dingin. "Jangan terlalu percaya sama Pak Surya. Kamu nggak tahu siapa dia sebenarnya." Ardi tertegun. "Kamu siapa? Apa maksudmu?" Pria itu tersenyum miring, lalu berbalik meninggalkan Ardi tanpa menjawab. Sejak itu, hati Ardi tidak tenang. Kata-kata pria misterius itu terus terngiang. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ada rahasia lain yang belum ia ketahui tentang Pak Surya? Namun satu hal jelas, kehidupannya kini tidak lagi sederhana. Pertemuannya dengan bocah di sungai itu telah membuka pintu takdir yang lebih besar, membawa dirinya ke pusaran rahasia, persahabatan lama, dan mungkin konflik yang lebih berbahaya. Malam itu, setelah bertemu pria misterius di ujung gang, Ardi tidak bisa tidur. Kata-kata yang diucapkan pria itu terus menghantui pikirannya. "Jangan terlalu percaya sama Pak Surya. Kamu nggak tahu siapa dia sebenarnya." Siapa sebenarnya pria itu? Dan apa maksudnya menjelekkan Pak Surya? Ardi merasa gelisah. Selama ini, Pak Surya justru begitu baik padanya. Tapi tatapan mata pria misterius itu terlalu serius untuk diabaikan. Ketegangan di gudang. Keesokan harinya, Ardi datang ke gudang perusahaan seperti biasa. Namun suasana terasa berbeda. Beberapa pekerja senior yang sejak lama iri padanya terlihat berbisik-bisik. Tatapan mereka sinis, seolah sedang menyimpan sesuatu. Saat istirahat, salah satu pekerja mendekatinya, seorang pria bernama Raka yang dikenal licik. "Di, kamu hati-hati. Ya, jangan terlalu dekat sama bos. Katanya, ada rahasia besar di balik semua ini. Kalau kamu nggak hati-hati, bisa-bisa kamu yang jadi tumbalnya." Ardi mengernyit. "Tumbal? Apa maksud kamu?" Raka tersenyum sinis, lalu berbalik tanpa menjawab. Ardi makin gelisah. Kini bukan hanya pria misterius di kampung yang memberi peringatan, tapi juga orang dalam perusahaan. Percakapan rahasia. Sore harinya, Ardi dipanggil ke rumah Pak Surya. Setelah makan malam bersama, Pak Surya mengajaknya duduk di teras belakang. Angin malam bertiup sejuk, namun suasana terasa berat. "Ardi," kata Pak Surya serius, "kamu mungkin mulai mendengar bisik-bisik aneh tentang saya, tentang masa lalu saya." Ardi terdiam, hatinya berdebar. "Iya, Pak. Ada beberapa orang yang bilang, saya harus hati-hati." Pak Surya menatapnya dalam. "Mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kamu harus tahu kebenarannya. Ayahmu dulu dan saya, kami bukan hanya sahabat. Kami juga pernah berbisnis bersama. Tapi karena sebuah peristiwa kelam, kami berpisah. Ada orang-orang yang membenci saya, dan mungkin sekarang mereka ingin merusakmu dengan fitnah." Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian. "Peristiwa kelam apa, Pak?" Pak Surya menunduk, wajahnya muram. "Itu masih terlalu berat untuk saya ceritakan. Tapi percayalah, saya tidak pernah berniat jahat pada ayahmu. Justru sebaliknya, saya menyesal sampai hari ini." Ardi ingin bertanya lebih jauh, tapi ia menahan diri. Dari tatapan mata Pak Surya, terlihat jelas ada luka lama yang belum sembuh. Serangan di jalan. Beberapa hari kemudian, saat pulang kerja malam, Ardi naik angkot sendirian. Di tengah jalan sepi, tiba-tiba angkot itu dihentikan oleh 3 pria bertubuh kekar. Mereka langsung menyeret Ardi keluar. "Eh, kamu Ardi? Ya? Anak kesayangannya Pak Surya?" Salah satu dari mereka menyeringai. Ardi melawan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Ia dipukuli, ditendang, lalu dilempar ke tanah kosong di pinggir jalan. "Dengar, anak muda. Kalau kamu terus dekat sama Pak Surya, nyawamu bisa melayang. Pak Surya itu bukan orang baik. Kamu cuma diperalat. Jangan sampai kamu jadi korban." Setelah berkata begitu, mereka pergi meninggalkannya. Ardi tergeletak, tubuhnya penuh luka. Dengan sisa tenaga, ia pulang ke kontrakan.
Ibu dan Sinta panik melihat keadaannya. "Ya Allah, Ardi, siapa yang melakukan ini?" teriak ibunya sambil menangis. Ardi hanya menggeleng. "Nggak tahu, Bu. Tapi mereka bilang, ini ada hubungannya dengan Pak Surya." Kebimbangan. Keesokan harinya, Ardi absen kerja karena tubuhnya masih sakit. Namun sepanjang hari, ia memikirkan kata-kata para penyerang itu. Apakah benar Pak Surya bukan orang baik? Atau justru ada pihak lain yang ingin menjatuhkannya dengan memanfaatkan Ardi? Ia bingung, terjebak di antara dua pilihan. Di satu sisi, Pak Surya sudah seperti ayah baginya, bahkan mengaku sahabat ayahnya. Di sisi lain, terlalu banyak tanda tanya tentang masa lalu pria itu. Fakta yang terungkap. Beberapa hari kemudian, pria misterius yang dulu Ardi temui kembali muncul. Ia mendatangi Ardi saat pulang kerja, kali ini dengan wajah lebih serius. "Ardi, kamu harus tahu kebenaran. Nama saya Jamal. Dulu saya anak buah ayahmu. Saya tahu semua yang terjadi. Dan saya tahu siapa sebenarnya Pak Surya." Ardi menatapnya penuh curiga. "Kalau begitu, ceritakan." Jamal menarik napas panjang. "Dulu, ayahmu dan Pak Surya memang bersahabat. Mereka membangun bisnis bersama. Tapi kemudian ada insiden besar, uang investasi hilang, dan semua tuduhan jatuh pada ayahmu. Padahal sebenarnya, yang mengambil keuntungan sepihak adalah Pak Surya." Ardi terbelalak. "Tidak mungkin. Pak Surya orang baik." Jamal menatapnya tajam. "Kamu pikir kenapa ayahmu jatuh miskin di akhir hidupnya, sementara Pak Surya melesat jadi pengusaha kaya? Itu karena pengkhianatan. Dan sekarang, dia mendekatimu, mungkin untuk menutupi rasa bersalahnya. Atau, ada maksud lain." Kata-kata itu menusuk hati Ardi. Ia merasa bumi berguncang. Semua yang ia yakini selama ini mendadak goyah. Konfrontasi. Malam itu juga, Ardi memberanikan diri menemui Pak Surya. Dengan wajah tegang, ia masuk ke ruang kerja mewah itu. "Pak, saya ingin bertanya, apa benar dulu Bapak yang membuat ayah saya jatuh? Apa benar Bapak yang mengambil keuntungan dan meninggalkan ayah saya?" Pak Surya terkejut, wajahnya memucat. Ia berdiri dari kursi, menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. "Siapa yang bilang begitu?" "Jamal," jawab Ardi tegas. "Dia bilang Bapak mengkhianati ayah saya." Pak Surya terdiam lama. Tangannya gemetar, lalu ia duduk kembali. "Ardi, tidak semudah itu. Ada banyak hal yang kamu tidak tahu. Ya, memang ada kesalahan di masa lalu. Tapi tidak semua tuduhan itu benar. Aku tidak pernah bermaksud menjatuhkan ayahmu. Justru aku ingin menyelamatkannya. Tapi keadaan membuat semuanya kacau." Air mata Pak Surya jatuh. Ardi belum pernah melihatnya selemah itu. "Percayalah, Nak. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Kalau aku mendekatimu, itu karena aku ingin menebus semua kesalahan. Aku ingin menjaga keluargamu seperti keluargaku sendiri." Ardi terdiam. Ia bisa merasakan ketulusan itu, tapi keraguannya belum hilang. Dilema hati. Sepulang dari rumah Pak Surya, Ardi duduk termenung di beranda kontrakan. Sinta mencoba menenangkannya, sementara ibunya hanya bisa mendoakan. Hatinya terbelah dua. Satu sisi percaya pada Pak Surya yang sudah begitu baik padanya, sisi lain dihantui kata-kata Jamal tentang pengkhianatan. Namun satu hal yang pasti, balasan dari tindakannya menolong Tegar dulu ternyata bukan hanya pekerjaan dan kehidupan baru. Ia kini terseret ke dalam rahasia besar, perseteruan lama, dan mungkin bahaya yang bisa mengancam nyawanya. Ardi menatap langit malam yang penuh bintang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Ayah, apa sebenarnya yang terjadi dulu? Dan siapa yang harus kupercaya sekarang?" Pertanyaan itu menggantung, tanpa jawaban. Pagi itu matahari baru saja naik ketika Arif terbangun dari tidur lelahnya. Suara burung di pepohonan sekitar kontrakan kecilnya terdengar jelas. Udara masih dingin, tetapi ada rasa hangat yang sulit ia jelaskan. Mungkin karena perasaan damai setelah semua yang dilaluinya.
Sejak kejadian ia menolong bocah yang tenggelam, hidup Arif perlahan berubah. Banyak orang di kampung yang dulu menganggapnya hanya buruh bangunan miskin, kini memandangnya dengan hormat. Anak-anak menyapanya dengan riang, orang tua menaruh rasa hormat. Namun, Arif tak pernah benar-benar mencari itu semua. Baginya, menyelamatkan nyawa bocah kecil itu adalah naluri, sesuatu yang tak perlu dipertanyakan. Kabar dari Tuan Surya. Beberapa hari kemudian, datanglah kabar yang membuat Arif terdiam lama. Tuan Surya, ayah dari bocah yang ia selamatkan, memanggilnya ke rumah besar yang terletak tak jauh dari jalan utama desa. Dengan rasa kikuk, Arif melangkah masuk ke halaman rumah yang luas. Tanaman hias tertata rapi, pintu besar bercat putih menjulang tinggi. Saat ia mengetuk pelan, seorang pembantu membuka pintu dan menyuruhnya masuk. Di ruang tamu, Tuan Surya duduk dengan wajah tenang. Begitu melihat Arif, ia berdiri dan menjabat tangannya erat. "Arif, sekali lagi saya berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya kehilangan anak saya untuk selamanya." Arif menggaruk kepala, tak terbiasa dengan suasana megah itu. "Saya hanya kebetulan ada di sana, Pak. Semua orang pasti akan menolong kalau melihat anak tenggelam." Tuan Surya menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Tidak semua orang, Arif. Dan tidak semua orang punya keberanian sepertimu." Arif terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tawaran yang tak terduga. Setelah beberapa saat berbincang, Tuan Surya lalu menyinggung sesuatu yang membuat jantung Arif berdegup kencang. "Arif, saya tahu kamu selama ini bekerja keras sebagai buruh bangunan. Hidupmu penuh perjuangan. Saya ingin memberikan sesuatu, bukan sebagai balasan, tetapi sebagai bentuk kepedulian." Arif buru-buru menggeleng. "Pak, saya tidak menolong karena mengharap imbalan. Saya ikhlas. Nyawa anak Bapak jauh lebih berharga dari apapun." Namun, Tuan Surya tersenyum. "Saya mengerti. Karena itulah saya semakin yakin kamu pantas mendapatkannya." Dari dalam sebuah map, ia mengeluarkan beberapa dokumen. "Saya ingin kamu bekerja di perusahaan saya, Arif. Bukan lagi sebagai buruh bangunan, tapi sebagai staf tetap. Gaji dan fasilitas akan lebih baik. Saya melihat semangatmu, dan saya ingin memberimu kesempatan." Mata Arif membelalak. Dunia seakan berhenti sejenak. Pak, saya tidak punya ijazah tinggi. Saya hanya lulusan SMP. Bagaimana mungkin saya bisa bekerja di kantor sebesar itu?" Tuan Surya menepuk pundaknya. "Ijazah bisa menyekolahkan seseorang. Tapi hati, kejujuran, dan keberanian tidak bisa dibeli. Itu yang saya lihat darimu. Kamu bisa belajar, saya akan siapkan pelatihan." Arif merasa tenggorokannya kering. Selama ini ia hanya memimpikan kehidupan lebih baik, namun tak pernah menyangka jalannya akan terbuka lewat peristiwa sederhana, menolong bocah tenggelam. Reaksi lingkungan. Kabar itu cepat menyebar. Orang-orang di kampung mulai membicarakannya. Ada yang kagum, ada yang iri, ada pula yang tak percaya. "Wah, Arif sekarang jadi orang besar. Beruntung sekali dia, cuma nolong bocah bisa kerja di kantor." Namun ada juga yang berkata, itu karena hatinya tulus, makanya dapat balasan besar. Arif tetap rendah hati. Ia masih menyapa semua orang dengan ramah, masih membantu tetangga bila ada yang kesulitan. Ia tidak ingin perubahan hidup membuatnya sombong. Momen haru bersama ibu. Sore hari, ia pulang ke kontrakan membawa kabar itu. Ibunya sedang duduk di kursi kayu sederhana, menatap halaman kecil. "Bu, ada kabar baik?" Suara Arif bergetar. Ibunya menoleh, tatapannya lembut. "Ada apa, Nak?" Arif lalu menceritakan tawaran pekerjaan itu. Air mata sang ibu menetes tanpa bisa ditahan. "Alhamdulillah, doa ibu akhirnya dijawab Allah. Aku selalu berdoa agar hidupmu lebih baik, Nak. Ternyata Allah memberi jalan lewat kebaikanmu sendiri." Arif memeluk ibunya erat. Di pelukan itu, ia merasa semua lelah, semua perjuangan, terbayar tuntas.
Balasan yang tak hanya harta. Hari-hari berikutnya, Arif mulai bekerja di perusahaan Tuan Surya. Awalnya ia merasa kikuk, tapi perlahan ia belajar banyak. Dari cara berkomunikasi, mengatur administrasi, hingga memahami cara kerja perusahaan. Banyak yang awalnya meremehkannya, namun sikap rendah hati dan kerja kerasnya membuat mereka mulai menghargai. Yang paling mengejutkan, Arif mendapatkan beasiswa pendidikan dari perusahaan. Ia diberi kesempatan melanjutkan sekolah malam hingga ke tingkat lebih tinggi. Tuan Surya berkata, "Kalau kamu mau, suatu hari nanti kamu bisa memimpin tim di sini." Arif tertegun. Baginya, ini bukan hanya balasan berupa pekerjaan atau gaji, tapi sebuah jalan untuk mengubah masa depan. Hidup yang berubah. Beberapa bulan berlalu, kehidupan Arif benar-benar berubah. Dari seorang buruh bangunan yang tidur di kontrakan sempit, kini ia memiliki pekerjaan tetap, kesempatan belajar, dan dihormati banyak orang. Namun, yang membuatnya paling bahagia adalah bisa melihat ibunya tersenyum lega setiap hari. Di suatu malam, ia menatap langit penuh bintang. Dalam hatinya ia berbisik, balasan yang paling mengejutkan bukanlah pekerjaan atau harta, tapi kesempatan untuk memperbaiki hidup, untuk membahagiakan ibu, dan untuk tetap bisa berbuat baik pada orang lain. Dengan itu, kisah Arif berakhir bukan sebagai buruh bangunan miskin, tetapi sebagai pemuda yang hidupnya berubah karena satu tindakan sederhana, menolong seorang bocah tenggelam dengan hati tulus. Selesai.